Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di video kali ini kita akan membahas penyakit gigi dan mulut yang disebut periodontitis. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu periodontitis, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Ada yang tahu nggak apa itu periodontitis? Kalau belum tahu, ini dia pengertian dari periodontitis. Periodontitis disebut juga penyakit gusi, merupakan kondisi gusi dan struktur periodontal atau sekitar gigi mengalami peradangan. Radang gusi ini adalah respon tubuh terhadap bakteri yang berkumpul di gigi dan daerah sekitarnya. Meskipun merupakan bentuk dari sistem pertahanan tubuh, periodontitis dapat menyebabkan kerusakan serius. Gejala periodontitis, gusi yang sehat terlihat kokoh dan berwarna merah muda pucat, serta menyokong gigi dengan baik. Gejala yang nampak pada periodontitis diantaranya gusi bengkak, gusi berwarna merah, gelap atau keunguan, gusi yang nyeri saat disentuh, gusi yang berdarah dengan mudah, gusi yang terlepas dari gigi membuat gigi terlihat lebih panjang dari normalnya, terbentuknya rongga di antara gigi, nanah antara gigi dan gusi, napas bau, gigi goyang, nyeri saat mengunyah. Itulah tanda-tanda gejala periodontitis. Sekarang penyebab dan faktor resiko periodontitis. Dalam kebanyakan kasus, periodontitis dimulai dengan plak biofilm lengket yang terdiri dari bakteri. Jika tidak ditangani, plak akhirnya dapat berkembang menjadi periodontitis. Plak terbentuk pada gigi ketika pati dan gula dalam makanan berinteraksi dengan bakteri yang biasanya ditemukan di mulut. Menyikat gigi 2 kali sehari dan flossing sekali sehari membantu menghilangkan plak. Tetapi plak dapat kembali terbentuk dengan cepat. Plak bisa mengeras di bawah garis gusi dan menjadi karang gigi atau kalkulus jika tidak dibersihkan, sehingga lebih sulit dihilangkan dan dipenuhi bakteri. Semakin panjang plak dan karang gigi yang tersisa di gigi, semakin banyak kerusakan yang disebabkan. Plak dapat menyebabkan gingivitis, bentuk penyakit periodontal yang paling ringan. Gingivitis adalah iritasi dan peradangan pada bagian gusi di sekitar pangkal gigi atau gingiva. Gingivitis dapat disembuhkan dengan perawatan profesional dan perawatan mulut yang baik. Peradangan gusi yang berlangsung menyebabkan periodontitis, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya kantong di antara gusi dan gigi yang terisi oleh plak, karang gigi, dan bakteri. Pada akhirnya, kantong-kantong ini menjadi lebih dalam, terisi dengan lebih banyak bakteri. Jika tidak diobati, infeksi yang dalam hal ini bisa menyebabkan hilangnya jaringan lunak dan juga tulang, yang pada akhirnya menyebabkan penderita kehilangan 1 atau lebih gigi. Selain itu, peradangan kronis yang sedang berlangsung dapat memberatkan sistem kekebalan tubuh penderita. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko periodontitis meliputi radang gusi, kebiasaan kesehatan mulut yang buruk, merokok atau mengunyah tembakau, usia yang lebih tua, perubahan hormonal seperti yang berkaitan dengan kehamilan atau menopause, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kegemukan dan obesitas, nutrisi yang tidak memadai termasuk kekurangan vitamin C, genetika, obat-obatan tertentu yang menyebabkan mulut kering, atau kondisi gusi berubah. Kondisi itu menyebabkan kekebalan tubuh menurun seperti leukemia,
HIV atau AIDS, dan pengobatan kanker. Penyakit tertentu seperti diabetes, rheumatoid arthritis, dan penyakit Crohn. Diagnosa biasanya dilakukan dengan cara mengulas riwayat medis penderita untuk mencari adanya faktor resiko terjadinya periodontitis. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan mulut termasuk pengukuran kedalaman kantong antara gusi dan gigi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain adalah sinar X. Penanganan periodontitis bertujuan untuk membersihkan kantong antara gigi dan gusi dan untuk mencegah kerusakan lanjut. Penanganan non-surgikal termasuk scaling untuk menghilangkan tartar dan bakteri dari permukaan gigi dan di balik gusi. Root planing untuk menghaluskan permukaan akar saraf dengan tujuan mengurangi dan menghilangkan bakteri dan hal-hal lain yang berkontribusi pada peradangan gusi. Antibiotik topikal dan oral dapat mengendalikan infeksi. Jika periodontitis yang terjadi sudah masuk dalam tahap lanjut, maka mungkin diperlukan tindakan surgikal seperti operasi reduksi kantong, cangkok jaringan lunak untuk memperbaiki struktur gusi, cangkok tulang jika periodontitis sudah menyebabkan kerusakan tulang yang menyokong akar gigi, regenerasi jaringan, aplikasi protein yang menstimulasi perbaikan jaringan pada akar gigi. Pencegahan periodontitis yang dapat dilakukan antara lain adalah menjaga kebersihan mulut dengan baik dengan cara menyikat gigi dan flossing, menjaga berat badan, menghindari rokok, dan penggunaan zat-zat berbahaya lainnya. Jika kamu mengalami gejala di atas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan di kota Anda untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penanganan yang cepat dan tepat akan menghindari kamu dari komplikasi berbahaya. Nah, itu dia materi kita tentang periodontitis. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang informatif. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, serta jika ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.